Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hezky Ardiansah, NIM 13122000160. Saya akan menganalisa hukum cyber yang pernah viral. Data pribadi Aspiratur Sipil Negara (ASN) diduga bocor akibat peretasan yang dilakukan oleh peretas anonim yang berinisial Topik X. Kebocoran data pribadi Aspiratur Sipil Negara atau disebut ASN yang terjadi pada pertengahan tahun 2024 menambah deretan panjang insiden keamanan cyber yang mengancam kedaulatan digital Indonesia. Peristiwa ini menjadi sorotan publik setelah kelompok peretas anonim berinisial Topik S mengklaim telah membobol data milik Badan Pegawai Negara atau disebut BKN dalam menjualnya di forum gelap Salesforce seharga 10.000 US dollar atau setara 160 juta. Informasi yang bocor berjumlah lebih dari 4,7 juta baris data dan mencakup informasi sensitif seperti 1. Tempat dan tanggal lahir ASN. 2. Gelar dan latar belakang pendidikan. 3. Nomor induk pegawai atau NIP, SK, CPNS, dan PNS. 4. Nomor telepon dan alamat email pribadi. 5. Instansi, jabatan, golongan, hingga nomor identitas pribadi. Peristiwa ini memicu respon keras dari anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta yang menilai bahwa pemerintah gagal menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem keamanan cyber yang ada. Lebih jauh, kasus ini terjadi dalam konteks yang sangat kritikal. Tenggat waktu 2 tahun membentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi atau disebut OPDP berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi hampir habis. Namun lembaga yang dimaksud belum juga terbentuk. Dari sisi hukum dan tata kelola cyber, setidaknya ada 3 isu pokok yang muncul. Sesuai dengan pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, pembentukan Otoritas Perlindungan Data Pribadi wajib dilakukan maksimal 2 tahun sejak undang-undang disahkan pada 17 Oktober 2022. Dengan kata lain, pemerintah memiliki tenggat sehingga 2 Oktober 2024. Ketika peretasan terjadi pada Agustus 2024, lembaga ini belum ada, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan data belum memiliki landasan kelembagaan yang kuat. Meskipun Undang-Undang PDP telah memberikan keranggangan hukum perlindungan data, namun ketiadaan lembaga pelaksanaan membuat implementasi belum efektif. Tidak adanya otoritas untuk melakukan penyidikan, pengawasan, dan penjatuhan sanksi administratif. Penyebaran pelaku kejahatan cyber tidak mendapatkan efek jera. Legislator penegakan pentingnya regulasi tersendiri menjadi keamanan dan ketahanan cyber karena ancaman cyber berkembang jauh lebih cepat dibanding laju kebijakan. Tanpa RUU KS
tanpa RUU KKS negara, sehingga keranggangan otoritas dan prosedural dalam mengaspirasi pendekatan merespon serangan cyber. Kebocoran data ASN ini bukan kasus tunggal sebelumnya. Indonesia juga mengalami insiden serupa yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara PDNS, invasi Polri, dan bahkan Badan Intelijen Strategis atau disebut BAIS TNI yang direkrut oleh aktor berbeda. Fenomena ini menandakan bahwa BSSN belum efektif menjadi garda terdepan keamanan cyber. Meskipun memiliki mandat sebagai lembaga negara untuk melindungi ruang cyber nasional, Badan Cyber dan Sandi Negara atau disebut BSSN dinilai belum mampu menjadi keamanan data strategis milik negara. Evaluasi menyeluruh terhadap SDM, sistem deteksi dini, dan perangkat lunak perlindungan sangat dibutuhkan. Ketergantungan tinggi terhadap faktor teknologi asing. Banyak sistem keamanan digital pemerintah yang bergantung pada produk pihak ketiga dari luar negeri, termasuk software, server, dan layanan cloud. Hal ini menciptakan prosedur blok dan lemahnya kontrol negara atas infrastruktur data strategis. Tidak ada standar keamanan cyber nasional yang terintegrasi. Setiap keamanan lembaga memiliki sistem dan protokol masing-masing tanpa adanya standar nasional yang bersifat mengikat. Akibat celah keamanan pada suatu lembaga dapat menjadi titik masuk bagi pelaku peserta untuk data lintas sektor. Sekian review hukum yang saya berikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.